Sudah bisa dimulai, Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billah. Sebelum kita mulai pertemuan kedua, saya ingin bertanya, nanti bisa raise hand ya. Pertanyaannya, siapakah yang baru pertama kali belajar ilmu mustalah hadis? Bisa raise hand? Ya. 1, 2. Masya Allah, banyak sekali yang baru juga. Baru belajar mustalah hadis pertama ini ya. Masya Allah. 1, 2, 3. Taib, karena banyak yang baru belajar mustalah hadis pertama kali, nanti insya Allah setelah kita selesai pendahuluan, kita pelan-pelan dan nanti kita coba ringkaskan ya. Di sini Anda sudah siapkan, ada Word-nya, ada PDF-nya insya Allah. Nanti kita bantu meringkaskan apa yang terpenting. Baik, karena kita masih di pendahuluan, ya, intinya pendahuluan itu nggak paham pun nggak apa-apa gitu. Pendahuluan nggak paham nggak apa-apa. Kemarin Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu menyebutkan beberapa pendahuluan, diantaranya yang pertama adalah bahwa kitab ini yang memurojaah, yang mengoreksi itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian juga di antara pesan beliau adalah ini kitab pertama beliau, sehingga cetakan pertama perlu banyak koreksi dan lain sebagainya. Kemudian di koreksi kedua sudah beberapa tahun, puluhan tahun dikoreksi lagi gitu. Intinya cuma itu. Itu di pendahuluan kemarin. Nah, sekarang kita ke Tarjamatun Nazim. Itu adalah terkait siapa nama dari penulis Mangdumah Al-Baiquniyah. Baik, sekarang man yaqra, silakan. Silakan Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala Rahimahullahu ta'ala. rahimahullahu ta'ala tarjamatun nazim huwa asy-syaikhu Thaha ibni Muhammad ibni Futuhil Baiquni muhaddithun usuliyun kana hayyan qabla ama 1008 hijriyata ila 1669 lahu kitabu Fathul Qadir al-Mughith fi ilmil hadith wa huwa makhtutun fi maktabati ini gimana Ustaz? Tahu Top copy. Gimana Ustaz? Tahu Top copy. Siapa yang pernah ke Turki? belum Ustaz. Ada maktabah apa di Turki sana? Kalau Ana tidak salah namanya top copy.
perpustakaan top copy. wa huwa makhtutun fi maktabati top copy Turkiyah. Qultu dzakara ba'du ulama'i al-hadithi anna isman nazim rahimahullahu wa Umaru ibnu Muhammad, lakinna al-ustaza kahalatin jazama bi anna ismahu Toha wa syakka fi dzalika al-ustadu az-Zarqali faqala Umar au Toha wallahu ta'ala alam. Tayyib, barakallahu fiik Mas Iqbal. Ya, ini juga dulu santri Ma'had Ilmi ya. Jazakumullah khairan. Ini tentang tarjamah itu adalah biografi penulis Nadhm Baikuni Abda'u bil Hamdi itu. Huwa Syekh Toha bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni. Jadi kalau menurut Syekh Ali Hasan al-Halabi itu sudah langsung menetapkan ini pendapat beliau gitu. Pendapat saya mengatakan bahwa nama beliau Toha bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni. Muhadisun seorang ahli hadis, usuliyun seorang ahli usul fikih. Kana hayyan qabla am alf wa thamanin min hijratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup kurang lebih sebelum tahun 1080 Hijriah. Sekarang 1443, berarti berapa itu? 400-an tahun yang lalu. Atau alf wasitimiatin wa tis'ah wasitin miladi. Tahun 1669 Masehi. Lahu kitabu Fathi Al-Qadiril Mughith fi ilmil hadis. Dia punya kitab lain selain Manzumah Baikuniyah, yaitu Fathu Al-Qadir Al-Mughith fi ilmil hadis. Wa huwa makhtutun. Makhtutun itu artinya adalah masih tulisan tangan bentuk di perpustakaan top copy Turki. Ya, coba nanti cari aja di Google perpustakaan top copy Turki gitu. Atau bisa kita bantu ya, biar majelis kita tuh enak ya. Perpustakaan top copy Turki, nanti biar dibenarkan oleh Google ya. Ini top copy ya, ini namanya perpustakaannya. Kemudian image-nya, nah perpustakaan top copy. Jadi ini museum top copy ya, nggak tahu ya bacanya. Anak kok top copy ya, jadi kayak karena yang dua kata itu kan top dan copy ya yang terkenal dengan bahasa kita. Tapi nggak tahu ini kalau orang Turki mungkin bacanya beda ya. Top copy. Top KP, Ustaz. Gimana Mas? Top KP. Top KP ya, toib. Ya itulah cara baca ya, top KP ya. Saya aja kadang pernah Pak, rumahnya Pak Goni itu di mana? Di sini nggak ada yang namanya Pak Goni, Ustadz. Adanya Pak Gani. Gitu. Oh, ternyata A sama O udah beda. Ini top KP ya, kata Mas Sidik tadi. Masya Allah. Ini namanya perpustakaan top KP. Tapi kita kembali ke sini lagi. Ya. Masih maktub di sana kitabnya itu. Bentuk tulisan tangan maktub itu belum tulisan komputer, belum cetakan. Qultu, aku katakan, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, dzakara ba'du ulama'il hadis anna isman nadhimi rahimahullah wa Umar bin Muhammad. Tapi sebagian ulama hadis ada juga yang mengatakan namanya itu bukan Toha tapi Umar gitu. Namanya Umar bukan Toha. Ini pendapat keberapa berarti? Pendapat kedua ya. Lakinnal ustada Kahalah, namanya Ridho Kahalah. Ya, itu punya kitab namanya Mu'jam al-Mu'allifin. Kamusnya para penulis ya. Itu juga apa namanya biografi penulis kitab gitu.
Nah, gambarnya ridho kahalah itu yang ini, yang bagian kanan kalau di tempat Anda. Ini ridho kahalah. Kalau disebut ustadz itu namanya profesor berarti. Dia seorang ahli dalam bidang sejarah, nulis kitab Mu'jam al-Mu'allifin. Jazama bi anna ismahu Toha. Jadi beliau memastikan namanya itu Toha. Tapi wasyakka fi dzalikal Ustadz Zirokli. Ini juga ana bacanya entah benar entah salah, tapi yang ana sering dengar Zirokli ya. Ini juga bahasa luar soalnya. Profesor Zirokli ini gambarnya. Ini nulis kitab namanya Al-A'lam, para ulama gitu. Salah satu kitab terbesar biografi di abad ini, ditulis selama 60 tahun nulis kitab itu. Ya, proses nulisnya aja 60 tahun. Beliau ragu, faqala Umar Autoha. Maka beliau ragu namanya Umar atau Toha. Wallahu taala alam, dan hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya. Nah, baik. Kalau ditanya bisa dijawab di sini. Namanya siapa? Toha bin Muhammad. Cukup. Taib. Di sini syuruh al-Mangdumah al-Baikuni ya. Ini mungkin apa namanya, hanya Anda sebutkan, tidak perlu dibaca karena dari sisi wujudnya di Indonesia itu jarang ada. Yang ada di Indonesia saya lihat itu syarahnya Syekh Utsaimin, syarahnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, syarahnya Syekh siapa lagi? Dua itu mungkin yang Anda pernah lihat gitu. Sedangkan yang di sini ini ulama-ulama zaman dulu, ya, ulama-ulama zaman dulu pernah mensyarah juga. Ana coba baca dan Ana coba terjemahkan. Nggak paham nggak apa-apa. Bagi yang baru belajar, ini nggak paham nggak apa-apa. Nanti ujiannya nggak ada kayak gini nih. Ya, ujiannya soalnya udah jadi. Laqad nalat hadhil mangdumatu ala dha'alati hajmiha. Mangdumah ini meskipun ringkas, pendek, hanya 2 lembar, syuhratan wasi'atan, tapi terkenal sekali baina ahli ilmi, di kalangan ahli ilmi, wa tullabihi, dan para penuntut ilmunya, li mizatiha al-adidah, karena keunggulan yang sangat banyak. Kemarin keunggulannya sudah disebutkan, udubah al-fat ya. Ada enak kalau bersenandung dengan abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Mungkin sama, jadi kayak ganti menyanyi gitu ya. Itu dari sisi lafal enak. Dari sisi lafal juga mudah difahami. Jadi punya banyak mizah, punya keistimewaan. Fatanawalaha bisyarhi katsirun minal ulama. Maka turun tangan untuk mensyarah mangdumah ini banyak ulama. Walaqad waqaftu minha ala syuruhit taliyah, dan yang aku tahu, aku pernah mendapatkan beberapa syarah berikut ini. Syarhun Nukhbah An-Nabhaniyah, karya Syekh Muhammad bin Khalifah An-Nabhani, dicetak pada tahun 1345 Hijriah fi matba'ah At-Taqaddum Al-Ilmiyah Misr, di Mesir ya. 1345 berarti berapa tahun itu? 100 tahun yang lalu kurang lebih. Ada juga syarah Az-Zurqani, karya Syekh Muhammad Zurqani, dicetak pada tahun 1345 di matbaah percetakan Azhariyah Mesir. Berarti mungkin di Universitas Al-Azhar Mesir gitu ya. Wallahu alam. Ala hamish hasyati Ajhuri. Dicetak gabung dengan kitab Hasyiah Al-Ajhuri gitu. Anapun juga belum tahu dan belum pernah lihat kitabnya. Kemudian yang ketiga, Hasyiatul Ajhuri ala Syarhiz Zurqani ya. Karya Syekh Atiyah Al-Ajhuri, dicetak pada tahun 1345 di percetakan Azhariyah Mesir. Kemudian yang keempat adalah As-Sahdul Musahhalu, yang mudah kemudian dipermudah. Karya Syekh Saifur Rahman Ahmad,
dicetak di Darud Dakwah Al-Hind, dicetak di India. Kemudian yang kelima, At-Taqriratu As-Saniyah, karya Syekh Hasan Muhammad Masyad, Allahu alam, dicetak di percetakan Al-Madani, Mesir. Kemudian yang keenam, Syarah Al-Ghamrawi atau Al-Ghamrawi, wa huwa makhtutun fi maktabati Jami' Ummil Qura fi Makkatal Mukarramati. Syarah Al-Ghamrawi masih bentuk tulisan tangan, belum cetakan mesin, belum ditulis komputer. Ada di perpustakaan Universitas Ummul Qura, Makkah Mukarramah. Ada juga syarah Abdullah atau Abdillah Sirajuddin, wa huwa matbu'un fi Halb, dan itu tercetak di Halb. Halb itu di mana Allah alam, nah kurang tahu, itu sebuah kota ya, Palestina atau mana, atau daerah-daerah utara sana. Bisa nanti cari di Google Halb itu kota mana. Kemudian yang kedelapan ada Az-Zuhrah As-Samiyah, karya Syekh Khalid Al-Jazamati, ya. Zakarat hu majallah Ma'had Al-Makhtutat Al-Arabiyah wa huwa makhtutun. Ya, ini juga bentuknya tulisan tangan. Kemudian Al-Bahjah Al-Wadiyah, karya Syekh Muhammad atau Syekh Mahmud Nasyabah, dicetak bertahun 1328. Kemudian Al-Urjun Syarhu Mangdumatil Baikun, karya Siddiq Hasan Khan. Kalau Siddiq Hasan Khan ini anak agak sering dengar namanya ya, ulama India. Ini Dzakarahul Muhaddis Al-Mubarakfuri fi Muqaddimati Tuhfatul Ahfadi. Disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, penulis kitab syarah Sunan At-Tirmidzi. Ada sebagian yang membacanya bukan Mubarakfuri ya. Ada yang membacanya dengan bahasa India Mubarkafur gitu. Allah alam mana yang benar. Ya, Tuhfatul Ahmadi. Ini kitab yang sering jadi rujukan untuk syarah Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-11 syarah Al-Badiri Ad-Dimyati, disebutkan oleh Al-Ajhuri fi Hasyatihi. Ada juga yang mensyarah dengan nama ini. Ini kitab ini disebutkan oleh penulis lain di karyanya gitu. Kemudian ada juga syarah Al-Hamawi, disebutkan oleh Al-Ajhuri fi Hasyatihi, juga sama disebutkan di kitab lain. Kemudian ada juga Syekh Syarah Muhammad bin Utsman Al-Mirghani, disebutkan oleh Khairuddin Az-Ziraqli fil A'lam, di kitab A'lam tadi, penulis kitab yang 60 tahun penelitiannya itu. Kemudian syarah Ibnu Ma'dan Dzakarahul Kattani fil Risalatil Mustatrafah. Baik, kita lanjutkan. Ada syarah Al-Baltani, disebutkan oleh Syaifur Rahman Ahmad di dalam kitab syarahnya. Hadza ma tayassara li al-ana ma'rifatuhu min syuruhi lil Baiquniyah. Ini yang mudah ana tuliskan di sini tentang apa saja syarah-syarah Manzumah Baiquniyah. Wala'alla hunaka syuruhan ukhra, mungkin di sana ada syarah-syarah yang lainnya, matbu'atun ya, dan sudah dicetak, lam akif 'alaiha, tapi saya belum punya. Au ukhra makhtutatun mawjudatun baina alafil makhtutatil lati mala'at khazainal kutubil mutanatsirati fi Eropa ya. Atau mungkin juga masih bentuk tulisan tangan yang ada di ribuan tumpukan tulisan tangan yang memenuhi apa namanya ini, memenuhi rak-rak buku perpustakaan yang tersebar di Eropa. Ya, di Eropa banyak perpustakaan, kadang kitab-kitab itu banyak juga di Eropa.
khosotan secara khusus, wal biladil ukhra amatan atau negeri-negeri lainnya, di India kah, di Indonesia kah, atau yang lainnya. Yassarallahu tiba'aha wal intifa'a biha. Semoga Allah memudahkan untuk dicetak dan dimanfaatkan. Nah, yang namanya makhtutot itu seperti ini. Ini namanya makhtutot, masih tulisan tangan. Nah, setelah tulisan tangan kalau mau dicetak namanya tahqiq. Ya. Buku ini ditahqiq oleh, nah itu maksudnya diubah dari tulisan tangan menjadi tulisan komputer. Gitu. Ada taklif, tahqiq, ada takdim, ada ta'liq. Jadi banyak istilah-istilah ya. Kalau dari tulisan tangan ke tulisan komputer namanya tahqiq. Ditahqiq oleh siapa misalkan. Seperti Ustaz Sufyan kalau nggak salah, salah satu disertasinya itu tahqiq apa, kitab apa. Gitu. Namanya itu ngubah dari tulisan tangan ke tulisan komputer. Ini. Mungkin kita akan pusing ya kalau bacanya gitu, nggak ditulis komputer gitu. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Mungkin lama kita akan baca itu. Karena titiknya kadang nggak ada, kadang titiknya juga hilang. Itu susahnya para pentahqiq. Taib ini intinya makhtutat seperti ini, tulisan tangan. Ini halaman kedua, surah Safha Atsaniyah minal makhtutat. Halaman keduanya. Rumat ya. Baik, kita sekarang masuk ke ahamiyatul isnad. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin membaca? Ana Ustaz, baca Ustaz. Baca, baik, silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala syarih rahimahullah taala al-isnadu khasisatun ahamiyatul isnadi al-isnadu khasisatun fadilatun li hadhil ummah wa laysat li ghairiha min al-umamis sabiqah li'anna lahu qimatan kubra fi dinillahi azza wa jalla wa lihadza summiyat al-ummatu al-islamiyah ummatal isnad wal bahthu fil isnadi di'amatun asasiyatun hammatun fi ulumil hadits wa fit tawassuli ila hadafihil asma wal gharadi al matlubi minhu bahwa tamyizul hadithil maqbuli minal mardudi qala Sufyan ats-Tsauri al-isnadu silahul mu'min fa idza lam yakun ma'hu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatilu. Ya, sebentar. Sepertinya ada tamu. Sebentar. Baik, jazakallah khair Pak Hasan. Mau baca lagi atau sudah? Sudah dulu ya. Nah, Nafikan dulu. Baik, teman-teman yang belum belajar ilmu mustalah, ini sekarang kita mau dikasih tahu sama Syekh tentang pentingnya isnad atau sanad ya, atau silsilah yang menyampaikan kita kepada sebuah kalimat.
Jadi agama kita itu bukan agama katanya ya. Katanya itu gini loh, ini ada berita yang lagi seru, katanya itu gini loh. Nah itu nggak ada itu di dalam agama Islam, nggak kayak gitu. Ya beda saat kita lihat berita, kemudian teman kita cerita, oh katanya gini. Ternyata nggak seperti itu ternyata setelah ditelusuri. Agama kita nggak kayak gitu. Punya sanad, jadi ada penyandaran. Si A ngatakan gini, si B ngatakan gini, si C ngatakan gini, si D ngatakan gini. Gitu. Itu namanya sanad, silsilatu ar-rijal al-musilatu ilal matni. Beberapa rangkaian orang yang bisa menyampaikan kepada isi sebuah berita. Nah, di sini dikatakan al-isnatu khosisatun fadilatun lihadil ummah. Sanad itu adalah kekhususan dan keutamaan umat ini. Kekhususan yang utama dalam umat ini. Dan umat-umat yang lainnya itu tidak punya kekhususan ini. Kalau ditanya itu agama Yahudi punya sanad nggak? Agama Nasrani coba sebutkan sanadnya sampai Nabi Isa. Agama apalagi sebutkan sanadnya sampai nabinya, nggak ada. Ya, walaysat li ghairiha minal umamis sabiqah. Nggak ada yang punya kayak gini. Yang punya ini ya umat Islam ini gitu. Li'anna lahu qimatan kubra fi dinillahi azza wa jal. Ya. Kenapa kok ini menjadi kekhususan yang utama? Karena ini memiliki nilai yang sangat besar di dalam agama Allah. Bahkan oleh karena inilah umat Islam disebut dengan ummatal isnad, umat yang bersanad gitu, dalam ilmu hadisnya. Itu sisi keutamaannya. Kemudian wal bahthu fil isnadi di'amatun asasiyatun hammatun fi ulumil hadis. Penelitian sanad itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ilmu hadis. Jadi kalau kita mau menerjemahkan sesuatu, kemudian kok kita menemukan kata-kata yang seperti ini, dan kita susah untuk menyederhanakan katanya, sebut aja satu, karena maknanya sama semua ini. Diamah, asasiyah, hamah, itu kan. Kalau dalam bahasa Arab diamah ini artinya tiang, asasiyah itu pondasi, hamah itu penting. Tapi kalau itu disebutkan semua di dalam bahasa Indonesia, mungkin kadang ada namanya bahasa kurang efektif gitu kan. Maka di penerjemahannya kita bisa mengatakan penelitian dalam sanad merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam ilmu hadis. Dah, itu cukup. Caranya gitu. Wa fi tawassuli ila hadafihil asma wal gharadil matlubi minhu, ya. Dan sangat penting dalam rangka untuk mencapai tujuan tertinggi dan maksud yang dituju. Nah, itu juga ini. Ini kalau orang Arab bagus bahasa ini ya. Wa fit tawassuli ila hadafil asma wal gharadil matlubi minhu. Ini bagus orang Arab. Tapi di orang Indonesia diterjemahkan tekstual malah bingung ya. Wa fit tawassul itu artinya dalam rangka untuk sampai ila hadafi kepada tujuannya, al asma itu yang tinggi, wal gharadi itu maksud, al matlub itu yang dicari, minhu darinya. Nah, kalau kita terjemahkan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia enaknya apa namanya? Penelitian sanad merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam ilmu hadis dalam rangka untuk mencapai tujuan terpentingnya, yaitu, nah udah itu aja, wahwa yaitu tamyizul hadisil maqbuli minal mardudi, bisa membedakan hadis mana yang bisa diterima dan hadis mana yang tertolak. Ini tujuan terpentingnya, tahu mana hadis bisa diterima, tahu mana hadis yang tertolak. Qala Sufyan ats-Tsauri mengatakan al-isnadu silahul mukmin. Sanad itu termasuk senjatanya orang mukmin. Ya, terutama zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita nggak punya isnad, nggak apa-apa. Yang penting belajar sama guru. Ya. Sanadnya sama guru, gurunya belajar sama para ulama yang punya sanad kepada guru-guru lainnya. Gitu. Nggak harus punya sanad Sahih Bukhari, punya sanad Sahih Muslim, nggak harus. Ya.
Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri zaman dahulu, zamannya beliau di tahun 200-an Hijriyah gitu, atau tahun 100-an Hijriyah, sanad itu termasuk senjatanya orang yang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau dia nggak punya senjata, dengan apa dia berperang? Nggak punya senjata, ya sudah pasti kalah gitu. Jadi ibaratnya sanad itu zaman dahulu senjata karena untuk mendebat orang-orang yang hanya menggunakan hawa nafsu atau logikanya ternyata bertentangan dengan syariat, maka ada sanad-sanadnya. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Taib. Kita lanjutkan. Silakan ingin membaca. Wa qala Abdullahi ibnul Mubarak. Ustaz Seno, silakan Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Abdullah ibn Mubarak al-isnadu indi min ad-dini laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Wa qala Ibn Sirina kanu fi zamanil awwali la yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu sa'alu 'anil isnadi likay ya'khudhu hadits ahli sunnati wa yad'u hadits ahli al-bid'ah. لذلك أني المحدثون بالتنكيح الأسانيد والبحث فيها لما لها من أهمية كبيرة جدا في تمحيص نص الحديث ونقده إذ إنه لا يمكن الوصول إلى المتن إلا عن طريق البحث في الإسناد. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Cukup Ustaz. Baik. Syekh Ali Hasan Al-Halabi setelah menyebutkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga menukilkan perkataan Abdullah ibnul Mubarak. Ini orang yang luar biasa. Disebut pengusaha kaya raya, beliau orangnya. Disebut ahli jihad yang ahli di medan perang, beliau orangnya. Disebut orang dermawan, banyak bersedekah dengan bermiliar-miliar uangnya, beliau juga orangnya. Disebut ahli ilmu, beliau juga orangnya. Pokoknya semua keutamaan itu hampir ada di seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak ini. Antum bisa cari biografinya, tiru apa yang beliau lakukan, bagaimana keikhlasannya, ada di dalam buku-buku para ulama. Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Beliau mengatakan al-isnadu indi minad dini. Sanad menurutku itu termasuk dari agama. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau nggak ada sanad, tentu orang yang ingin berbicara bisa berbicara seenaknya. Ibaratnya tukang becak mau ngomong agama juga boleh. Ibaratnya kalau nggak ada sanad gitulah bahasanya. Tapi gara-gara ada sanad, maka nggak bisa seorang ngomong tentang masalah agama gitu. Beda dengan zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang tuh orang ngomong agama nggak pakai sanad masalahnya. Jadi tukang becak juga bisa gitu. Meskipun bukan ustadz. Gitu. Kalau zaman dulu harus punya sanad. Kamu dapat hadisnya dari mana? Sebutin sanadnya. Gitu. Salah nyebutin sanad, hadisnya nggak diterima. Makanya dikatakan al-isnadu indi minad din. Baik, itu Abdullah bin Mubarak. Waqala Ibnu Sirin mengatakan, salah satu tabi'in, ulama tabi'in, kanu fi zamanil awwali la yas'aluna 'anil isnad. Dulu di zaman awal, apa maksud zaman awal? Zaman awal itu adalah zaman-zaman para sahabat awal-awal atau zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. La yas'aluna 'anil isnad, enggak pernah ada yang bertanya tentang sanad. Jadi kalau ada orang sahabat mengatakan Nabi bersabda, semua orang sudah langsung mau mendengarkan gitu. Dan kita tahu dalam banyak cerita ada orang yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ada orang Ka'bah sudah dipindah, akhirnya balik ya, akhirnya menjadi masjid dua kiblat yang dikatakan sebagiannya adalah Masjid Kuba. Dulu nggak pernah ada tanya sanadmu dari mana kamu dapat hadis itu, nggak ada. Pokoknya kalau langsung dengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wes langsung dikerjakan. Itu zaman awal. Gitu.
Falamma waqa'atil fitnatu, akan tetapi ketika sudah terjadi fitnah, apa maksud fitnah di sini? Fitnah di sini maksudnya adalah kematian Utsman bin Affan. Jadi khalifah ketiga sudah terbunuh. Sejak saat itu, ya, sa'alu anil isnad, para sahabat, para ulama yang masih hidup, kalau disebutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka mereka akan bertanya, sebutin sanadmu, siapa yang mengatakan itu kepadamu, gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena zaman-zaman awal orang-orang jujur-jujur, gitu. Tapi ketika sudah ada fitnah ini banyak orang yang nggak takut dosa, sudah banyak provokator, sudah banyak orang yang ngomong seenaknya dewe. Makanya bertanya tentang sanad. Likai ya'khudhu hadis ahli sunnati, agar para ulama ini bisa mengambil hadisnya ahlu sunnah, ya. Wayada'u dari wada'a yada'u, wada'atan itu artinya meninggalkan, wayada'u hadisa ahlil bid'ai, dan bisa meninggalkan hadisnya ahlul bid'ah. Siapa ya? Khawarij misalnya, karena zaman kematian Utsman kan ada banyak khawarij gitu. Tayyib. Lidzalika uniyal muhad tayyib. Ana lebih suka membacanya dengan apa ya? Maklum mungkin ya. Lidzalika anal muhaddisuna bitangkihil asanidi wal bahthi fiha. Oleh karena inilah para ahli hadis memberikan perhatian besar dalam memilah-milah sanad dan penelitian terhadap sanad. Lima laha, ya, karena di sana gitu. Min ahamiyatin kabiratin jiddan, ada kepentingan yang sangat besar fi tamhisi nasil hadisi wa naqdihi, untuk memurnikan nas-nas hadis yang dari Nabi serta untuk proses kritik, ya. Proses kritik, oh ini hadisnya nggak sahih, namanya proses kritik. Jarh wa ta'dil, nanti ada proses kritiknya. Id innahu la yumkinul wusulu ilal matni illa an tariqil bahthi fil isnadi, karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan matan hadis kecuali dengan meneliti sanadnya. Tayyib. Silahkan yang ingin membaca. Silahkan Mas Fakih. Bismillah. وقد بدل المحدثون غاية الجود في تتبع الأسانيد وتقصيها حتى رحلوا من أجلها في البلاد وجعلوا في الآفاق لكي يعثروا على إسناد أو ليبحثوا في إسناد صعب عليهم أمره، وهذا من عظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. نستوزع الله شكر هذه النعمة ونسأله الثبات على الحق والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته إنه ولي حميد. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في الإرشاد، في كتابه الإرشاد: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، ومن حرمه فقد حرم خيرا عظيما، ومن رزقه فقد نال فضلا جزيلا. ورحمه الله من قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقد قيل أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وقال آخر: إذا رمت أن تتوخى الهدى وإن تأتي الحق من بابه، فدع كل قول ومن قاله لقول النبي وأصحابه، فلم تنجو من محدثات الأمور بغير الحديث وأربابه. Masya Allah, barakallahu fikum, Mas. Masya Allah. Tayyib. Waqad badal al-muhaddisuna ghayatal juhdi. Wallahu alam, ini benarnya ghayatal juhdi atau ghayatal juhdi. Kalau yang sering dipakai ghayatal juhdi. Para ahli hadis telah
mengerahkan usaha yang sangat besar fi tatabu'il asanid wa taqassiha, dalam mencari sanad dan menyelidikinya. Ya, dulu kalau para ulama itu kan sampai rihlah, sampai meninggalkan negerinya mencari hadis ke berbagai negara, ya, ke luar negeri, bukan untuk ekspor impor, bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mencari hadis, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan man talabal hadis aflasa, barang siapa yang mencari hadis itu bangkrut, ya. Karena nggak ada jual belinya, harus keluar negeri nyari hadis gitu. Ya. Para ulama telah mengerahkan berbagai usahanya untuk hal ini. Hatta rohalu min ajliha fil biladi, sampai mereka rihlah ke berbagai negara, dari Baghdad, Irak, Mesir, Yaman, Hijaz, Mekah, Madinah, wajalu fil afaki, berkeliling di berbagai penjuru negeri. Ya. Likaya suruh alal isnadi, biar bisa dapat sanad, ya, sebuah hadis. Auliyabhatsu fi isnadin sa'uba alaihim amruhu, atau untuk mencari sanad yang susah untuk dicerna, dalam sisi ini kok bisa ketemu dengan ini bisa ketemu dengan ini. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi ketika mencari hadis keutamaan berwudu, ya. Nah, itu juga ada cerita yang lucu, mungkin nggak di kitab ini. Baik. Ini ada berapa halaman? 57 halaman. Baik. Nanti kalau ada waktu lainnya bisa kita cari-carikan materi yang lainnya. Kita selesaikan ini, kita fokus di sini. Ya, ada intinya para ulama yang mencari sanad-sanad yang susah gitu. Kok kayaknya nggak mungkin gitu. Ternyata dicari-cari benar. Ada kesalahan atau sanadnya ali, kelihatannya ali, ternyata setelah diteliti sangat nazil. Ya, apa ali apa nazil nanti ada di ilmu mustalah ini. Wa hadza min a'dhami ni'amillahi ta'ala 'ala hadhil ummah, dan adanya ulama yang merelakan diri untuk menjadi orang yang mengerahkan berbagai usahanya untuk mencari hadis, ini adalah sebuah nikmat dari Allah untuk kita. Coba dulu mereka mikirin dunia saja. Wah, ini kalau nggak bisnis nih, apa namanya, aku makan apa, anak istriku gimana. Tapi untungnya mereka siap untuk kencing darah, siap untuk minum air kencing mereka sendiri, siap untuk lapar berhari-hari, siap untuk pergi di padang pasir yang sangat panas berbulan-bulan, kadang untuk satu hadis. Itu perjuangan mereka yang perlu kita syukuri, dan kita doakan mereka agar mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nastauzi'u Allah syukra hadhihi ni'mah, dan kita juga memohon ilham untuk bisa mensyukuri nikmat ini. Karena kalau kita nggak diberikan taufik dari Allah, mungkin kita nggak akan merasa, oh ini nikmat besar gitu. Mungkin jarang di antara kita yang mengatakan alhamdulillah banyak kitab hadis yang sudah sampai pada saya. Alhamdulillah banyak hadis-hadis Nabi yang sudah saya ketahui. Alhamdulillah ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Arba'in Nawawi. Mungkin belum atau sedikit yang sudah bersyukur dengan nikmat itu. Maka kita memohon ilham kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat tersebut. Karena itu sebenarnya nikmat yang sangat besar sekali. Kemudian wa nas'alu tsabata 'alal haq, dan kita memohon kepada Allah agar tegar di atas kebenaran. Wa taufiqa lima yuqarribu minhu wa yuzrifu ladaihi, dan kita memohon taufik untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Yuqarribu dan yuzrifu itu artinya sama di bahasa Indonesia, nggak usah diartikan semuanya. Yuqarribu itu mendekatkan, yuzlifu itu juga mendekatkan, ya. Kita mohon taufik agar bisa melakukan amalan yang bisa mendekatkan kepadanya. Wa yumassikuna bi ta'atihi, dan kita juga memohon kepada Allah agar mengokohkan kita dalam ketaatan kepadanya. Innahu waliyun hamid, sesungguhnya Allah wali kita yang maha mulia. Waqad qala al-Imam an-Nawawi fil Irsyad at-Tulab al-Haqa'iq.
Irsyad Tulab al-Haqaiq ya. Imam Nawawi pernah mengatakan ilmu hadis ilmun syarifun. Ilmu hadis adalah ilmu yang sangat mulia. Yunasibu makarimal akhlaqi wa mahasinas syiyami. Ya, cocok dengan akhlak-akhlak yang mulia dan adat-adat yang terpuji. Ya, ilmu hadis itu sesuai dengan akhlak yang mulia, sesuai dengan adat-adat. Ya. Kalau ada orang belajar kok nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya, berarti salah belajarnya. Makanya dulu para ulama mengatakan kunna nadrusul adaba qoblal ilmi atau kama qala rahimahumullah. Dulu kita belajar adab dulu, belajar akhlak dulu sebelum belajar ilmu. Ya, itu yang membuat mereka selalu tawadu, merendah dengan guru-guru mereka gitu. Kalau sekarang terkadang orang punya banyak ilmu tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ya. Jadi terkadang meninggi di hadapan orang atau membanggakan diri di hadapan orang lain. Dan itu diperingatkan oleh Nabi, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa yang menuntut ilmu ingin merendahkan ingin merendahkan orang-orang yang bodoh. Oh, kamu tuh memang bodoh, nggak bisa orang bodoh nggak bisa belajar. Sebentar, ini cara pauser. Ya. Baik. Share-nya pause saja biar tidak ada yang coret-coret ya. Baik. Tadi sampai mana tadi? Ana sudah lupa bahas apa tadi. Ada ingat Ana bahas apa? Untuk menambahkan orang-orang belajar. Oh ya, hadis Nabi SAW 3 orang itu. Itu kata para psikologi ini namanya memory blocking ya. Memory blocking itu dialami oleh orang yang sudah tua. Kalau anak-anak nggak ada memory blocking itu. Kadang kita mau ngomong apa kemudian lupa, itu adalah tanda kita sudah tua. Berarti karena menandakan sudah tua juga ya. Ada memory blocking, sesuatu yang sebenarnya ada dalam pikiran kita, tapi untuk menuju itu kita terblocking. Ya, ada memory blocking. Tadi ada 3 orang yang belajar ingin liyumariya bihi sufaha, untuk merendahkan orang-orang yang nggak belajar. Oh, memang kamu tuh nggak belajar makanya nggak tahu itu, dasar bodoh misalkan. Atau melihat orang yang nggak tahu sholatnya salah misalkan, malah bahasa Jawa itu diunek-unek ke, dijelek-jelekan, ya, direndahkan. Ini diancam ini orang yang menuntut ilmu untuk kayak gini. Auliyubahiya bihil ulama, atau ingin membanggakan diri di hadapan para ulama. Oh, aku lebih bisa daripada ulama itu, lebih pintar dari ulama itu. Ini masuk dalam hadis ini. Auliya srifa wujuhan nas ilaihi, atau ingin mencari perhatian, caper, ya. Mencari perhatian orang lain biar dipuji-puji orang, maka Allah memasukkan dia ke neraka. Ya. Padahal kita menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Nawawi, ilmu hadis itu cocok dengan akhlak yang mulia dan adat-adat yang terpuji. Dan mungkin sebenarnya kita itu sudah tahu ya, ilmu dan berbagai hal, tapi seringnya kita belum menerapkan ilmu tersebut. Ya. Kalau bahasanya sebagian orang yang menasihati anak itu, belum ditandeskan ilmunya. Kalau ibaratnya pisau itu belum ditekan gitu, biar kalau nyembelih kambing atau sapi itu cerdas gitu. Kita mungkin sudah tahu ilmunya, tapi belum menggunakannya dengan baik. Makanya ada buku namanya Samaratul Ilmi Al-Amal karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Itu buku yang bagus untuk kita baca sebagai penuntut ilmu.
Taib. Wa huwa min ulumil akhirati la min ulumid dunya. Kata Imam Nawawi itu termasuk ilmu akhirat bukan ilmu dunia. Wa man hurimahu barang siapa yang diharamkan mendapatkan ilmu hadis ini atau ilmu matan-matan hadis, faqad hurima khairan aziman, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat besar sekali. Yang pernah hidup di dunia kok nggak pernah tahu hadis-hadis Nabi yang mulia. Ini sebuah kerugian yang sangat besar. Waman ruziqahu faqad nala fadlan jazila, dan barang siapa yang diberikan rizki dengan ilmu hadis ini, maka dia diberikan ilmu yang sangat besar, karunia yang sangat besar sekali. Ya, diberi ilmu hadis dan seluruh fikihnya, karena ilmu hadis itu ada ilmu fikihnya, ada fikih hadis, ada ulumul hadisnya. Ya, ilmu sanadnya, dan yang terpenting adalah ilmu matannya, dan bisa memahami matan dengan bagus itu sangat bagus sekali. Dulu anak ketika kuliah diajari namanya qiraah mukatsafah, membaca satu hadis bisa ngeluarin faidah yang banyak. Itu dulu anak dilatih nggak bisa-bisa, susah anak bisa mendapatkan faidah dari satu hadis yang pendek, kemudian dijelaskan dengan begitu lama. Dulu anak pernah disebutkan bahwa hadis Anas bin Malik. Nabi itu kan khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Falam yaqul li kaifa taf'alu hadza wa limadza la taf'alu hadza. Hadis Anas bin Malik, saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dan aku belum pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kenapa kamu lakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan ini. Sebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Itu mikir itu. Dan itu perlu latihan. Karena dulu susah. Taunya cuma satu, bahwa akhlak Nabi sangat mulia itu. Ternyata orang-orang yang lebih hebat, lebih cerdas melihat dari situ bukan hanya dari sisi situ. Oh, ternyata di sini bolehnya menjadikan anak kecil sebagai pembantu kita, misalkan. Dari kata yakhdum, ya, dan lain sebagainya. Banyak faedah-faedahnya. Makanya ada ya Aba Umar mafa'alan nughair. Itu ada yang mengeluarkan kesimpulannya sampai 70, sampai 100, ya. Ternyata kalau itu dibedah dengan ilmu psikologi, ternyata sangat luar biasa sekali bagaimana empati Nabi, bagaimana Nabi memanggil anak kecil, bagaimana Nabi bergaul dengan anak-anak. Ternyata sangat luar biasa dari sisi situ. Ya. Dan kita punya PR itu, berdoa dengan doa itu, memohon kepada Allah biar diberikan ilmu yang seperti itu. Baca satu hadis, tahu faedahnya begitu banyak ternyata. Gitu. Dan yang di bahasa Arab yang bisa seperti itu biasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kalau di Indonesia yang bisa seperti itu, Ana melihatnya adalah Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri. Itu beliau bisa mengeluarkan banyak faedah dari satu hadis yang mungkin pendek. Itu Ana dapetin dari beliau, dan Ana banyak melatih diri dari beliau juga. Bagaimana sih satu hadis ini kok beliau bisa bicara 1 jam, gimana apa faedahnya? Itu beliau, Ana melihat ada keahlian itu di sisi beliau, menjadikan satu matan yang kayaknya simple tapi bisa memiliki makna yang begitu dalam. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian wa rahimahullah man qala, semoga Allah merahmati orang yang mengatakan dinun Nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata asaru. Agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu berupa kabar-kabar. Sebaik-baik kendaraan bagi seorang anak muda adalah asar, yaitu hadis-hadis Nabi itu. Sebaik-baik kendaraan untuk menempuh jalan hidup ini. La targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi. Jangan kalian membenci hadis dan para pembawa hadis. Farra'yu lailun wal hadisun harun. Pendapat pribadi yang tidak didukung dengan dalil itu ibaratnya malam hari gelap, susah menemukan jalan. Sedangkan hadis itu seperti siang hari, jelas, mudah.
Wala rubbama ghalital fata subulal huda, dan bisa jadi ada seorang pemuda salah jalannya, wasyamsu bazighatun laha anwaru, padahal saat itu matahari sedang terang-terangnya menyinarkan sinarnya. Jadi kita meskipun siang hari kadang tersesat di jalan ya, nggak mau tanya karena nggak mau lihat petunjuk arah dan lain sebagainya. Intinya di sini Nazm ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu hadis itu sangat mulia. Waqad qila, dan dikatakan juga ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis itu adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jasad mereka itu tidak menemani Nabi, tidak bersandingan dengan Nabi, tapi tapi nafas mereka menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sebagian ulama, kalau nggak salah Ibnu Hajar atau Abu Dawud atau yang lainnya, kenapa kamu bisa tahan lama-lama dengan hadis? Bagaimana saya nggak tahan? Karena saya sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau nggak salah Ibnu Mubarak, wallahu a'lam. Waqala akhar, dan dikatakan oleh yang lainnya, idza rumta anta tawakhal huda, apabila kamu ingin mendaki jalan petunjuk, jalan kebenaran, wa in ta'tiyal haqqo min babihi, atau wa anta tiyal haqqo min babihi mungkin ya. Dan kamu ingin mendapatkan kebenaran dari pintunya. Fada kulla qaulin wa man qalahu li qaulin nabiyyi wa ashabihi, maka tinggalkanlah seluruh ucapan dan siapa yang mengucapkannya kalau sudah ada perkataan Nabi dan para sahabatnya. Tentunya dengan fikih, bukan tekstualis ya, dalam artian ada hadis-hadis Nabi yang perlu disyarah dan dijelaskan oleh para ulama, digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya atau ayat Al-Quran yang lainnya, karena di sana ada nasih mansukh, ada jamak, ada penggabungan hukum, ada lain sebagainya. Tapi kalau cuma satu hadis langsung dipahami itu tanpa ilmu yang lainnya, nanti bisa salah paham. Taib. Falam tanju min muhdatsatil umuri bighairi al hadisi wa arbabihi, dan seseorang tidak akan mungkin bisa selamat dari kebid'ahan sesuatu kreativitas dalam beragama tanpa adanya hadis dan para ahlinya. Taib. Intinya ilmu isnad, kita sedang membahas pentingnya sanad ya. Kita sedang membahas tentang pentingnya sanad. Baik. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita masuk ke halaman 20. Sudah masuk ke Manzumah Al-Baiquniyah wa Syarhuha. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Naam, apa izin bertanya Ustaz? Silahkan Mas. Ya, naam. Terkait ilmu riwayat dan dirayat Ustaz. Kalau untuk orang awam mungkin yang utama itu ya ilmu dirayat gitu. Kalau untuk misal tolabul ilmu itu yang mana yang lebih diutamakan Ustaz? Nah, Ustaz. Taib. Apa yang diutamakan oleh orang yang belajar ilmu ya. Ana kembali share screen biar bersih. Bagi penuntut ilmu, apa yang harus dilakukan? 1. Belajar mustalah hadis. Belajar mustalah hadis meskipun satu kitab ya, misalkan kitab ini Syarah Manzumah Baiquniyah atau nanti Min Atyabil Minah juga bisa. Nggak usah banyak-banyak kitabnya. Bisa Min Atyabil Minah atau bisa juga pakai ini Manzumah Baiquniyah. Kemudian yang kedua, setelah belajar mustalah hadis, tujuan belajar mustalah hadis itu untuk apa? Bukan untuk mensahihkan atau mendhaifkan hadis, itu sangat jauh dari kita. Karena untuk mensahihkan atau mendhaifkan butuh ilmu takhrij, butuh ilmu rijal, butuh ilmu jarh wa ta'dil, dan itu nggak mudah dan nggak cepat waktunya gitu, butuh waktu lama. Maka bagi penuntut ilmu, tujuan utama belajar hadis atau mustalah
yang benar ya, belajar mustalah hadis adalah dapat memahami pembahasan dalam hadis yang dihadirkan oleh para ulama atau yang dipakai. Contoh, bisa memahami pembahasan Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah baik yang dhaifah ataupun sahihah. Itu bisa difahami, bisa paham, maka antum sudah berhasil. Ya. Itu tujuan bagi penuntut ilmu. Setelah ini bisa, pembahasan ilmu hadis bisa lancar seperti ini, perbanyaklah belajar memahami matan hadis. Sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, ada sebuah kalimat dalam hadis, sebutkan faedahnya 1, 2, 3. Dari mana kok ini bisa diambil faedah ini? Oh, dari kata ini. Oh, ternyata di sana ada ayat yang bunyinya seperti ini. Oh, ada hadis yang bunyinya seperti ini ternyata. Nah, itu diperkaya. Maka dengan seperti itu antum nanti akan bisa berdakwah dengan lebih enak ke masyarakat. Begitu Mas, wallahu a'lam. Baik, insya Allah kita jawaban sampai di sini, sudah jam 9.10 dan tidak ada yang bertanya lagi. Barakallahu fikum dan jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua. Saya berdoa semoga semuanya diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah masih ada 131 yang hadir. Diberi kemudahan, istiqomahan, keberkahan, dan ilmu kita itu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.